Mari kita berdoa sekali lagi. Pimpinlah kami di dalam kebaktian ini. Juga pimpinlah kebaktian dalam bahasa Inggris. Berkatilah hamba-hambamu yang menyampaikan firman-Mu, diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan berani dan dengan bijaksana menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan satu tema yang khusus. Manusia yang diperkenan Tuhan dan manusia yang dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam cerita atau sejarah Daud yang dipilih Tuhan, diurapi oleh Samuel, yang menjadi raja, mengganti raja yang sudah dipilih bukan oleh Tuhan, tapi dipilih oleh rakyat. Apa bedanya? Daud seorang yang seumur hidup menjalankan kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia tidur menurut rencana Tuhan. Sedang Daud seorang yang dipilih oleh manusia dan dia mengabaikan Tuhan. Dia menghina Tuhan. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Perbedaan dua orang seperti ini sangat menakutkan kita. Satu diterima oleh Tuhan. Satu dibuang oleh Tuhan. Ini membuktikan tak semua orang yang mengenal Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tak semua orang yang mengikut Tuhan menerima anugerah dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, hidupmu seperti Daud kah? Atau hidupmu seperti Saul kah? Inilah khotbah hari ini. Salah satu khotbah yang paling penting di dalam mimbar ini adalah khotbah hari ini. One of the most important sermon I give to you from this pulpit is the sermon of today. How to please God and why are people deposed by God, forsaken by God. Bagaimana menjadi manusia berkenan di hadapan Tuhan. Dan kenapa ada orang yang dibuang oleh Tuhan. Apakah manusia itu hidup secara aktif? Atau kita hidup secara pasif? Apakah hidup direncana oleh kekuatan kita sendiri? Atau di belakang ada kuasa lain mengatur kehidupan kita masing-masing? Kira-kira 60 tahun lalu, ada seorang Perancis namanya Jean-Paul Sartre. Dapat kabar dia menerima Nobel Prize. Waktu itu seluruh dunia senang ada seorang namanya Jean-Paul Sartre. Seorang sastrawan, seorang filosof eksistensialisme. Mendadak menerima kabar dia diberikan Nobel Prize ratusan ribu dolar. Dan nama terbesar di dunia. Nobel Prize. Tetapi setelah dia membaca, dia menerima Nobel Prize. Dia menjawab, saya tidak terima. Wah, semua kaget. Hadiah begitu besar. Honor begitu agung. Nama begitu besar kok ditolak. Kenapa ditolak oleh Sartre? Dia menjawab satu kalimat bikin semua orang kaget sekali. Saya kira tidak banyak orang tahu peristiwa terjadi. Karena waktu itu engkau belum lahir. Saya waktu itu umur 20 lebih. Waktu saya baca Jean-Paul Sartre menolak Nobel Prize, saya ikut kaget. Tetapi pada waktu ditanya, why you reject?
Why you didn't want to accept the honor? Dia mengatakan manusia punya nilai harus ditentukan oleh sendiri. Tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Karena Jean Paul Sartre ada seorang eksistensialis. Saya berada di dunia, saya menciptakan nilai oleh saya sendiri. Saya tidak boleh dinilai oleh Nobel. Dia tidak berhak menentukan nilai saya. Dia juga tidak berhak memberikan hadiah untuk saya. Wah, semua tepuk tangan. Ini orang besar, ini orang agung, ratusan ribu dolar ditolak. Dia tidak mau ditentukan orang lain. Semua salut, semua menghormati dia. Termasuk saya waktu masih muda. Hebat ya. Hidup ditentukan sendiri. Hidup tidak ditentukan orang lain. Berapa agungnya pikiran seperti ini. Saya kagum, saya salut, saya hormat kepada dia. Kira-kira di dalam 10 tahun sesudah itu, saya menilai lagi. Saya membaca lagi dia. Akhirnya saya mulai kecewa kepada dia. Saya tidak lagi menghormati dia. Saya tidak setuju. Kenapa dulu saya harus menghormati dia? Di tengah-tengah perubahan ini, apa yang terjadi? Sekarang saya mau kasih tahu. Karena saya mempelajari satu fakta. Kenapa dia menolak Nobel Prize? Setelah selidiki dan akhirnya sampai tuntas mengetahui sebabnya, saya baru tahu dia mau menolak Nobel Prize bukan apa yang seperti dia katakan, saya menentukan nilai saya sendiri, tapi karena dia iri hati seorang lebih muda daripada dia yang namanya Albert Camus. ALBERT CAMUS. Albert Camus lebih muda dan 26 tahun sebelum dia dapat Nobel Prize juga mendapat Nobel Prize. Dia Perancis, Camus Perancis. Dia lebih tua, Camus lebih muda. Dia 26 tahun kemudian baru dikasih Nobel Prize. Tetapi Camus 26 tahun sebelumnya sudah dikasih Nobel Prize. Dia mengatakan, saya tidak terima. Karena apa? Karena dia iri hati. Anak lebih muda dari dia, lebih dulu 26 tahun mendapatkan Nobel Prize. Setelah saya tahu itu, saya mencurigai. Orang ini tidak menerima bukan karena hebat, bukan karena tidak perlu uang, bukan karena menciptakan nilai bagi sendiri, tapi dia tidak senang kenapa anak muda itu lebih dihargai oleh Nobel Prize. Oh, ternyata inilah sebabnya. Waktu saya mentelusuri sampai akhirnya menemukan sebabnya dia tidak menerima Nobel Prize, saya berhenti kagum kepada dia. Saya berhenti honor, mengsalut kepada dia. Saya tarik kembali. Lalu saya membandingkan apa yang terjadi di antara Kain dan Abel. Apa yang terjadi di antara Saul dan Daud. Dibandingkan dengan apa yang terjadi daripada Sartre sama Camus. Sama. Kain benci kepada Habel. Karena Abel diterima Tuhan, dia tidak diterima. Bukan saja demikian, Daud diterima oleh Tuhan, Saul kurang diterima. Sama, Camus diterima, tapi dulu dia tak tunggu 26 tahun. Dia begitu tahan lama benci sama Nobel Prize. Setelah 26 tahun dia juga dapat,
Tapi dia sudah tidak bisa terima. Dia menolak. Waktu tolak pakai alasan yang mulia sekali. My value is not determined by others. My honor must not from Nobel Prize, but by myself. Saudara-saudara, benarkah nilai manusia ditentukan oleh diri? Engkau unsur yang paling aktif. Bukan ditentukan orang lain sebagai unsur yang pasif. I can do this. I can do that. I do this, I do that in order to make my life valuable according to my effort. According to my struggle. According to my own power. With my own initiation. Apakah saya mendapatkan nilai, mencapai prestasi, mendapat satu keunggulan melalui perjuanganku, melalui kegiatanku, melalui banting tulang, bayar harga daripada aku sendiri. Jangan ditentukan nilaiku oleh orang lain. Saudara-saudara, saya pikir tentang filsafat, tentang Nobel Prize, tentang harga diri. Semua saya sudah pikir, saya masuk ke dalam pikiran. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Saul? Sudah berapa minggu saya berkhotbah dengan Saul, Daud, Daud, Saul, Saul, Daud, Daud, Saul. Hari ini saya berkata kepada saudara, apa sebabnya Tuhan meninggalkan Saul? Apa sebabnya Tuhan menerima Daud? Mengapa Daud diperkenan oleh Tuhan Allah, sedangkan Saul dibuang oleh Allah? Karena Daud dahulu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sehingga dia diterima. Atau Allah tidak memandang, langsung membuang Saul sehingga dia menjadi orang tidak berguna. Sulit menilai who is the first, who is the cause, who is the foundation, principle, who make everything difference. Yang menjadi faktor perubahan. Kenapa orang ini diterima oleh Tuhan? Kenapa orang itu dibuang oleh Tuhan? Kira-kira inisiatifnya dari manusia yang mengakibatkan Tuhan bertindak? Atau dari inisiatif Allah sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Wah, ini pikiran filosofi yang sangat dalam sekali. Kenapa sama-sama saudara? Ada yang unggul menjadi saintis, menjadi dokter, menjadi presiden. Saudaranya menjadi orang yang gagal total. Mengapa sama-sama dilahirkan ibu bapak, satu studinya sukses sampai meraih uang yang banyak, satunya bangkrut menjadi orang miskin? Mengapa sama-sama sekolah teologi? Ada yang dipakai menjadi pendeta besar, pengaruhnya kepada seluruh dunia. Ada orang masuk penjara karena dosanya tidak beres. Terlalu banyak hal yang bikin kita hidup di dunia tidak mengerti. Kita tidak habis pikir dan kita tidak mendapatkan jawaban. Hari ini, khotbah ini menjadi salah satu khotbah masterpiece yang bikin engkau putar otak. Engkau berubah konsep. Engkau mendapatkan bijaksana surgawi. The case of David and the case of Saul. Dari kasusnya David diterima oleh Tuhan, dia sendiri banyak kelemahan. Dan kasusnya Daud diterima oleh Tuhan dibanding sama kasusnya Saul dibuang oleh Tuhan. Padahal Saul banyak kelebihan juga.
Saul ganteng sekali. Saul tinggi sekali. Banyak orang rindu. Banyak orang kagum. Banyak orang senang figur seperti Saul. Tapi akhirnya percuma. Kalau Tuhan sudah buang, tidak ada gunanya lagi. Tetapi sebagian orang heran melihat Daud yang banyak kelemahan. Pernah membunuh orang. Merebut istri orang. Banyak kelemahan Daud. Tapi kenapa Daud akhirnya dipuji oleh Tuhan? Apakah Allah tidak adil? Atau ada unsur-unsur lain yang bikin rahasia bijaksana Allah kurang gampang dimengerti oleh manusia? Mari kita mentelusuri. Saudara-saudara sekalian, di dalam minggu-minggu lalu saya berkhotbah mengenai Daud adalah teologi terbesar sepanjang sejarah di dalam pengertian Kristologi. In understanding of Jesus Christ, David is the greatest figure in theological, in the understanding of Christology. Why? Kenapa kita menyebut Daud paling mengerti Kristologi? Saya sudah dengan 2 kali khotbah membicarakan hal-hal seperti ini. Saya ini tidak usah ulangi lagi. Tetapi Daudlah yang benar-benar menjadi fondasi iman Kristen sepanjang zaman. Kita hari ini mengerti Kristus lebih daripada banyak zaman yang lalu. Kita hari ini mengerti Kristus yang dicantum di dalam Alkitab lebih daripada banyak orang Kristen yang tidak baca kitab. Kita mengetahui Kristus, kelahiran Allah satu-satunya yang disebut anak Allah yang tunggal melalui Daud. Kita mengetahui Kristus mati, dijejerkan dengan perampok, dia di tengah-tengah dihukum mati melalui Daud. Kita mengetahui Kristus dijual dengan uang 30 perak melalui Daud. Kita mengetahui Kristus sudah mati, bangkit lagi dan naik ke surga, duduk di kanan, sebelah kanan Allah Bapa melalui Daud. Abraham tidak tahu, Musa tidak tahu, Yosua tidak tahu, banyak hakim-hakim tidak tahu, sampai pada Daud semua diberikan kepada dia oleh wahyu Tuhan yang melampaui wahyu yang pernah diterima oleh siapapun sebelum Daud. Daud mengerti mengapa Tuhan begitu rela mengwahyukan segala sesuatu ini kepada seorang muda yang nama Daud. Karena Tuhan mencintai dia. Dan daripada urutan siapa dulu siapa belakang, kita juga melihat Daud mencintai Tuhan. Daud berbeda dengan Saul. Saul dari permulaan melihatkan bahwa dia tidak beres. Dia tidak puas dengan apa yang ada pada dia. Seorang muda dipilih menjadi raja, mestinya bersyukur, tetapi dia tidak. Setelah dia menjadi raja, dia tidak boleh orang lain melebihi dia. Barang siapa melebihi dia, menjadi kutukan dia, menjadi sasaran pembunuhan dia. Itu sebab tindakan selanjutnya, selangkah demi selangkah, dia pelan-pelan menjauhi Tuhan. Dia tidak lagi dekat kepada Tuhan. Tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Makin lama makin jauh. Makin lama jarak makin besar. Sehingga Tuhan akhirnya mengambil keputusan. Buanglah Saul. Tidak lagi memberkati dia. Biar dia menjadi orang yang dibuang oleh Tuhan. Dan menjadi orang yang akhirnya mati tidak wajar. Saya tadi pagi jam 4 sudah bangun. Saya terus baca kitab suci sampai jam 6.30.
Saya ngasuh lagi sebentar. Saya mandi dan saya siap khotbah jam 7.30. Di dalam pembacaan kitab suci, saya tadi mau berkhotbah yang lain. Tapi pada 10 menit terakhir, Roh Kudus menggerakkan saya bicara tema ini. Who is pleasing God? Who is disposed by God? Siapakah yang menyenangkan Tuhan? Dan siapakah yang dibuang oleh Tuhan? Terus terang saya berkata kepada saudara, jangan kira semua orang di GRI akan diterima baik oleh Tuhan. Mungkinkah ada orang di sini yang besok dibuang oleh Tuhan? Mungkin. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan. Jangan kira engkau sudah ikut kebaktian. Jangan kira engkau sering doa. Jangan kira engkau memberikan perpuluhan. Engkau pasti diterima oleh Tuhan. Tapi saya berkata kepada saudara, jikalau di dalam hatimu ada bibit sesuatu pikiran yang menghina Tuhan, meninggalkan rencana Tuhan, menginjak-injak pimpinan Tuhan, saya berkata kepada saudara, engkau mungkin dibuang oleh Tuhan. Karena engkau tidak menghormati Dia, tidak menghargai Dia, tidak dengan rendah hati, konsisten menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, pimpin kita. Sebagai pendeta saya sendiri tahu, kalau saya tidak hati-hati mengikut Tuhan, saya pun mungkin dibuang. Apalagi jikalau saya berani menghina Tuhan, bahaya, kecelakaan sedang mengintip dan sedang menanti di depan saya. Mari kita hati-hati. Bertindak seperti apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam setiap langkah, engkau memandang Tuhan. Engkau mengutamakan Tuhan. Biar Tuhan memimpin perjalanan kita. Tuhan memelihara langkah-langkah kita. Sampai kita boleh menerima pemeliharaannya. Sampai langkah terakhir. Lalu kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mencatat satu hal yang sangat menakutkan. Tuhan pada satu hari kumpulkan semua malaikat dan berkata mereka, sembahlah anakku. Herannya, bukankah hanya boleh sembah kepada Tuhan? Bukankah Tuhan satu-satunya objek, we should worship Him. Tapi Tuhan yang harus kita sembah sujud sebagai satu-satunya objek, Dia berkata kepada malaikat-malaikat, selain sembah kepada saya, sembahkanlah anakku. Ayat ini dicantum satu kali di Perjanjian Lama, dikutip di dalam Perjanjian Baru satu kali di dalam buku Ibrani. Let all the angels of God worship Him. Biarlah semua malaikat Tuhan menyembah Tuhan Allah dan menyembah anaknya yang dilahirkan. Kenapa mesti menyembah? Di luar Allah masih ada satu anak yang dilahirkan. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. You are my son. Today I give birth to you. Engkaulah anakku yang kulahirkan hari ini. Engkaulah anakku. Siapa itu? Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal. Di dalam semua agama tidak pernah mencatat kalimat seperti ini. Hanya di dalam Kristen mengwarisi Mazmur, mengwarisi perintah Tuhan. I beget my son and you should worship him. Siapa yang menemukan ayat ini? Bukan teolog.
Siapa yang mentegaskan pentingnya ini? Bukan pendeta yang hebat, tapi seorang Puritan yang membaca Alkitab dengan teliti. Akhirnya dia menemukan rahasia kristologi terbesar, namanya John Milton. John Milton bukan seorang pendeta. John Milton bukan seorang teolog. John Milton bukan orang belajar teologi. Tapi dia adalah orang yang belajar kitab suci dengan rendah hati, dengan teliti, dan dengan mau taat kabar perintah Tuhan. Akhirnya John Milton selama hidup menulis 2 buku. Satu namanya Paradise Lost. Bagaimana manusia kehilangan itu Taman Firdaus. Dan kedua, Paradise Regained. Bagaimana melalui anugerah Tuhan manusia boleh kembali memiliki taman daripada Firdaus itu. Saudara-saudara, di dalam Paradise Lost lebih 10.000 kalimat syair yang terbesar di dalam sejarah literatur Inggris. Di dalamnya ada satu kalimat, Tuhan minta semua malaikat sembah sujud kepada anaknya, dan ditolak. Biasanya khotbah tidak orang bicara ini. Biasa sekolah sistemik teologi tidak banyak bicara ini. Tetapi semenjak Paradise Lost yang ditulis oleh John Milton, dunia mulai memperhatikan kalimat dari Alkitab. Let all the angels of God worship Him. Who is Him? Siapa itu dia? The only begotten Son of God. Maka sekarang kita mewarisi ini. Kita menyatakan, kita mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tetapi bagian kedua, aku percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan melalui Roh Kudus di dalam kandung Maria, menjadi anak manusia dan mati di bawah pemerintah Pilatus. Jadi kita percaya Allah, kita berbakti kepada Dia, kita percaya kepada Yesus, anak Allah yang tunggal, kita juga berbakti kepada Dia. Kita menurut semua ini karena seorang yang namanya Daud telah mewahyukan kabar kita. Bedanya anak Bapa, Allah yang tunggal, dan anak Allah yang diperankan secara tunggal. Saudara-saudara, Daud memberikan kristologi. Daud memaparkan Yesus yang menjadi pengantara satu-satunya. Daud membawa seluruh iman orang Kristen berada di dalam iman rasuli yang begitu penting. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan berkata kepada semua malaikat, tunduk dan berbakti kepada anak saya. Di antara malaikat-malaikat, ada satu penghulu, atau seorang pemimpin malaikat yang paling besar berkata, tidak, saya tidak mau beribadah kepada anakmu. Saya tidak mau berbakti kepada anakmu. Tuhan Allah tidak diskusi sama dia. Allah Bapa melihat pemberontak terjadi di dalam surga. Yang diciptakan tidak taat kepada Dia. Langsung Tuhan mengatakan, nyala engkau, hei setan. Istilah setan pertama kali keluar dari mulut Tuhan Allah, karena Allah menemukan sang pemberontak
adalah yang dicipta tapi tidak mau taat kepada dia. Engkau namanya setan. Saya mau tanya, apa artinya setan? Setan berarti penantang, penghambat, pelawan Tuhan. Apakah yang menjadi pelawan? Siapakah menjadi penantang? Siapa yang menolak melakukan kehendak Tuhan? Yang dicipta oleh Tuhan. Jadi saudara, yang dicipta oleh Tuhan juga diberikan kebebasan melawan Tuhan. Tuhan waktu menciptakan manusia dan waktu Tuhan menciptakan malaikat, Dia sekaligus menciptakan manusia dengan memberikan izin boleh melawan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, Dia sekaligus memberikan kemungkinan malaikat memberontak kepada Tuhan. Ini hak istimewa hanya dimiliki oleh malaikat sama manusia. Tuhan tidak pernah memberikan kepada macan tutul, kepada gajah, ikan hiu, atau ikan paus, atau buaya, atau binatang yang paling besar di dunia boleh memberontak kepada Tuhan. All animals are created to obey God. Every creature are created to walk in His own will. Allah menciptakan semua untuk menjalankan kehendaknya, untuk taat perintahnya. Tidak ada kecuali malaikat sama manusia diberikan hak melawan Tuhan. Hari ini engkau dengar khotbah yang paling penting. Bukan mau mengenai Saul sama Daud, tapi mengenai kerahasiaan seluruh alam semesta. Bahwa Tuhan juga menciptakan pemberontak. Tuhan memberikan hak kepada mereka bebas memberontak. Tuhan menguji dan Tuhan mengizinkan mereka boleh menjadi pemberontak. Termasuk malaikat. Mereka diciptakan dengan penuh bijaksana dari surga. Malaikat diberikan kebijaksanaan dan kebebasan. Sehingga manusia boleh melawan Tuhan. Malaikat juga boleh melawan Tuhan. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Diberikan kebebasan dan bijaksana. Malaikat juga diberikan bijaksana dan berikan hak kebebasan. Engkau tanya, Pak Stephen Tong, dari mana tahu malaikat ada bijaksana? Dari mana tahu malaikat ada hak kebebasan? Ini tercantum di dalam buku Yeskiel. Aku melihat engkau adalah kerubel yang berada di Taman Eden dengan penuh bijaksana, dan engkau seperti Tuhan. Yang seperti Tuhan manusia. Yang seperti Tuhan mempunyai peta teladan Allah. Di dalam peta teladan Allah itu mempunyai kebebasan. Berarti manusia boleh taat kepada Tuhan dan juga boleh berontak kepada Tuhan. Demikian manusia mempunyai kemungkinan taat dan kemungkinan berontak. Demikian juga malaikat diberikan Tuhan kemungkinan taat dan kemungkinan berontak. Saya percaya manusia dicipta menurut peta teladan Allah sehingga dia mempunyai kebebasan. Demikian malaikat juga diberikan kebebasan untuk mau taat atau mau berontak. Akhirnya sebelum manusia berontak kepada Tuhan, malaikat terlebih dahulu memberontak. Waktu malaikat berontak kepada Tuhan Allah, Allah langsung memberikan nama kepada setan engkau. Karena engkau pemberontak. Engkau menghambat. Engkau melawan kehendakku. Nyala engkau. Dicampak. Turun dari surga. Harus ke neraka. Tetapi setan tunggu waktunya.
Sebelum waktunya sampai dia ke neraka, dia turun sampai tengah angkasa, tak mau turun lagi. Dia tahan di situ. Dan dia berkata, saya akan melawan Tuhan selama-lamanya dunia belum kiamat. Dengar kalimat ini, sebelum dunia datang kepada penghakiman terakhir, before the world come to the end and the final judgment, sebelum penghakiman terakhir tiba ke dalam alam semesta, setan berkata, I will always fight against you. I will always betray you. I will always hinder your will. Setan menetapkan untuk selama-lamanya menentang Allah, melawan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan, memberhentikan, melarang kehendak Tuhan ternyata di dunia. Karena dia menjadi sesuatu oknum yang memberontak kepada Tuhan. Dan dia berada di tengah-tengah angkasa. Sehingga dia tidak turun ke bumi. Dia tidak mungkin masuk ke surga lagi. Dia menjadi roh yang berlayar-layar di tengah-tengah surga dan bumi. Itu sebab manusia mau berdoa kepada Tuhan dihambat di tengah. Tuhan mau memberikan berkat ke manusia, diberhentikan di tengah. Karena setan mengganggu, setan pengacau, setan menghambat, setan melawan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen harus berdoa dengan dalam nama Yesus. Baru bicara amin. Dengar, inilah rahasia. Why Christian pray in the name of Jesus and then amin. Sebelum amin, kenapa mesti pakai dalam nama Yesus? Karena hanya nama Yesus yang mungkin menembusi hambatan iblis, membawa doa kita kepada Allah. Karena hanya nama Yesus yang bisa bikin rencana Allah ke dunia tidak dihambat oleh iblis. Yesus ada pengantara. Yesus berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Yesus menjadi satu-satunya menembus ke surga. Yesus menjadi satu-satunya menembus jalan dari surga ke dunia. Di tangga surgawi, di dalam mimpi dari Yakub, dari langit ke bumi, dari manusia ke Allah, ada tangga yang menyatukan. Dan malaikat Allah naik turun di atas tangga itu. Malaikat Allah di situ bukan yang banyak, tetapi yang tunggal. The only messenger of God comes down and goes up on this ladder. Itulah Yesus Kristus. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya pengantara yang bikin orang Kristen sama Tuhan boleh bersambung, boleh bersekutu, boleh bersatu. Itu sebab engkau doa, jangan lupa pakai istilah dalam nama Yesus. Baru bicara amin. Karena bukan melalui rasul, bukan melalui nabi, bukan melalui malaikat, juga bukan melalui Maria. Doa engkau bisa diterima hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tanpa Kristus menjadi pengantara, tidak ada hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Tidak ada berkat Allah boleh datang kepada manusia. Hanya Yesus yang menengahi. Dia mengalahkan setan. Dia mensambung doa kepada Tuhan. Dia memberikan jalan anugerah Tuhan kembali kepada manusia. Dia yang menengah. Dia yang menghancurkan kuasa penghambat. Dia yang berhentikan pemberontakan setan. Sehingga dia yang membuat jalan ini bisa lancar tembus dari surga ke dunia.
doa manusia dari dunia ke surga melewati Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, mengapa setan mengatakan saya berontak, saya melawan Tuhan, saya tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saya tidak mengaku Yesus sebagai pengantara, saya tidak mau taat, saya tidak mau takluk, saya tidak mau berbakti kepada Yesus. Kenapa? Tahu tidak? Karena setan iri hati Yesus. Ini sekarang kalimat yang paling penting sudah muncul. Setan adalah malaikat yang iri kedudukan Yesus. Bukankah saya paling tinggi? Manusia lebih rendah. Engkau menciptakan saya lebih tinggi daripada manusia. Engkau mencipta manusia lebih rendah dari saya. Maka manusia mengkagumi saya. Itu harus. Manusia menyembah saya. Itu harus. Tetapi suruh manusia menyembah Yesus, saya tidak terima lagi. Apalagi menyuruh saya menyembah Yesus. Malaikat tidak bisa terima kedudukan Yesus lebih tinggi dari dia. Malaikat tidak terima di antara manusia dan Allah masih ada Tuhan di tengahnya. I don't recognize Him. I don't worship Him. I don't believe in Him. There's only one God, you and me. Di antara saya dan Allah, tak boleh ada pengantara lain. Semacam yang mengaku Allah ada anak yang menjadi pengantara di antara langit dan bumi. Dan agama kedua tidak mau, tidak percaya, tidak terima, dan tidak berbakti kepada Yesus Kristus. Mereka tidak percaya perlu anak Allah yang tunggal menjadi pengantara. Mereka tidak percaya perlu ada orang di tengah-tengah Allah manusia. Buang Yesus. Jangan percaya Yesus. Yahudi mensalibkan dia. Setan suruh kita menyangkal dia. Lalu semua agama berkata, Tuhan berada. Saya dicipta oleh Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tak usah melewati Yesus. Itu semua agama. Tak ada satu agama yang percaya perlu Yesus. Tak ada satu agama yang percaya harus berdoa melalui Yesus. Harus berbakti kepada Allah melalui Yesus. Mereka kira saya Tuhan cukup. Know the existence of the Son of God. Do not believe and do not worship Him. Tapi Tuhan berkata, let all the angels of God worship Him. Sekarang saya meneruskan bagian yang terakhir, yaitu apa yang terjadi pada hidup Saul yang dibuang oleh Tuhan. Apa hidup yang Daud diterima oleh Tuhan. Daud terima oleh Tuhan karena dia mengenal Kristologi. Saul tidak diterima oleh Tuhan karena dia menolak Kristologi. Engkau bilang Alkitab tidak tulis ini, tapi dengar kalimat di bawah ini. Saul tahu dia berdosa, tetapi Saul bertobat pura-pura. Saul tidak ada pengantara. Saul tidak minta pengampunan. Saul cuma mengerti salah karena hati nuraninya bekerja. Beritahukan dia, engkau kalah hidup baik seperti Daud. Engkau mau membunuh dia bukan? Kenapa? Karena engkau iri hati. Bagaimana Saul iri hati Daud? Sama seperti setan iri Yesus Kristus. Setan tidak mau Yesus. Sama seperti Saul tidak mau bertobat. Tidak menerima anugerah Tuhan. Tidak mau mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Maunya pura-pura. Lalu minta diberkati Tuhan.
Itu tidak mungkin. Saudara-saudara, hari ini khotbah ini penting sekali. Tetapi saya harus mengutarakan khotbah ini dengan tuntas. Sehingga engkau baru bisa mau masuk ke dalam Fatsal dan khotbah-khotbah selanjutnya. Tuhan melihat Saul pura-pura. Tuhan melihat Saul tidak bertobat. Waktu Saul tahu dia salah, dia berkata, Daud, saya salah. Daud, kamu lebih baik dari saya. Karena aku mau bunuh kamu, kamu tidak mau bunuh aku. Kamu hanya potong pakaianku. Kamu hanya curi airku dan tombakku. Tapi engkau tidak menombak. Engkau tidak membunuh aku. Engkau sangat baik. Engkau dengan baik membalas aku yang jahat kepadamu. Aku bersalah. Mengaku dosa. Mengaku. Kembali kepada Tuhan. Tidak. Saul mengaku salah. Tapi tidak bertobat. Daud diam-diam taat kepada Tuhan. Dan dia tidak membunuh. Dia tidak mengganggu Saul. Karena dia tahu Saul adalah urapan Tuhan. Dari mulutnya berkata-kata, jangan mengganggu yang diurapi oleh Tuhan. Jangan ambil nyawa Saul yang diurapi oleh Tuhan. Karena dia ada urapan Tuhan, mari kita menghormati dia. Daud tidak ada iri hati. Meskipun Saul sudah menjadi raja, Daud waktu itu dari umur 17 sampai umur 30 menjadi raja di Hebron. Selama 13 tahun dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana setan iri hati kepada Yesus anak Allah. Setan tidak mau ngaku Yesus anak Allah. Setan tidak mau ngaku Yesus bersifat ilahi. Setan tidak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga yang iri hati dan yang benci kepada Yesus adalah setan yang bersifat pembunuh itu. Sekarang saya terus terang kasih satu kalimat yang sangat bahaya, tapi faktual yang sangat-sangat penting. Barang siapa yang benci orang lain, barang siapa yang sombong, dan barang siapa yang iri orang lain, yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih unggul, lebih kaya daripada dia, orang itu telah menerima bibit setan di dalam hatinya. Dengar kalimat ini lagi. When you proud, when you jealous, at the same time you are receive the seed from the Satan to be put into your heart. Let him become satanic. Barang siapa yang sombong, barang siapa yang iri hati, mereka menimbulkan jiwa mau membunuh orang lain. Berarti mereka telah menerima bibit dari setan yang sedang tanam di dalam hati mereka. Orang demikian tak mungkin diberkati oleh Tuhan. Orang demikian selangkah-selangkah dibuang oleh Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana kita mengetahui orang itu selangkah dibuang oleh Tuhan? Seperti Saul, Alkitab mengatakan waktu Saul tua, dia doa kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab. Dia minta dengan suara nabi. Tidak ada orang nabi yang bicara sama dia. Dia mimpi, Tuhan tidak menyatakan. Dia minta wahyu, tidak ada wahyu. Dia tahu cilaka, segala jalan buntu, segala cara tidak berhasil. Tuhan tidak mau dia lagi. Ini nyata sekali. Tuhan membuang Saul. Membuang sampai akhirnya
Saul tak bisa berdoa, tak bisa mendengar, tak bisa terima firman Tuhan. Dia pergi cari dukun. Minggu depan saya akan bicara mengenai bagaimana Saul cari dukun dan akibatnya apa yang terjadi kepada dia. Sesudah minggu depan selesai, minggu selanjutnya Saul akhirnya harus mati di dalam peperangan dengan orang Filistin. Dan dia harus menyerahkan nyawanya. Dan akhirnya ditangkap, kepalanya dipotong. Dia dibuang oleh Tuhan menjadi orang yang paling kasihan. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Kiranya Tuhan mengajar kita jangan mengikuti setan, iri hati sama Kristus. Jangan mengikuti Saul, iri hati kepada Daud. Karena pimpinan Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita. Menjawab pertanyaan tadi, permulaan khotbah. Hidup itu aktif atau pasif. Hidup menentukan nilai sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang tidak bernilai apa-apa. Namanya Jean Paul Sartre. We are not the one who takes the initiativity. We are not the man who is active to determine our own value. Kalau saudara mau hidup berarti, saudara mau hidup berhasil, hidup diberkati oleh Tuhan, jangan kira you yang menentukan di depan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Minta pimpinan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita hidup hanya di rencananya. Hanya taat kepada pimpinan Tuhan. Jangan terima bibit dari iblis. Menjadi congkak atau menjadi iri hati. Kiranya Tuhan berkati kita. Memberi pengertian kita untuk boleh menerima khotbah yang penting. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Begitu dalam dan begitu banyak rahasia hidup yang sudah Tuhan paparkan kepada kami. Kami minta Tuhan, ajar kami menjadi orang yang taat, yang menerima Kristus, yang tidak iri orang lain, yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan selamat, juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.